pagi. Jadi pertemuan kita hari ini kita mau membicarakan sedikit permasalahan yang ada di sekolah kita SDN Kotun, yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Jadi berkaitan dengan rendahnya hasil belajar siswa ini, Bapak Ibu Guru, kita pikir bersama untuk mencari solusi yang baik agar bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita, yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Jadi menurut konsep pemikiran saya, yang pertama kita harus menegakkan kedisiplinan, baik itu dari kita kalangan guru sendiri maupun dari siswa. Dari kita guru, saya mohon supaya kita bisa hadir sekolah tepat waktu dan menyiapkan rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan alat peraga atau media belajar yang ada, sehingga melalui proses pembelajaran yang kita siapkan itu, kita bisa mengajar dengan baik agar hasil belajar siswa kita itu ke depan bisa ada perubahan. Dan yang berikut, Bapak Ibu perlu memantau anak-anak kita sesuai dengan situasi pandemi COVID-19. Kita melakukan BDR atau belajar di rumah dengan membentuk kelompok. Untuk memastikan BDR itu apakah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ada, Bapak Ibu harus kunjungi ke rumah siswa, mengadakan pendekatan dengan orang tua, apakah anak-anak itu betul-betul belajar sesuai dengan tugas yang kita berikan di rumah atau tidak. Sehingga ke depan kita bisa melihat kembali hasil belajar anak-anak kita ini setelah kita melakukan penegakan kedisiplinan. Kita sebagai guru, kita mengajar dengan menggunakan media belajar atau alat peraga yang sesuai dan bisa memudahkan anak dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi itulah beberapa solusi yang harus kita lakukan agar ke depan bisa ada peningkatan dalam mutu pembelajaran di sekolah kita. Mungkin selain dari apa yang saya sampaikan, ada masukan dari Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan rendahnya hasil belajar kita di sekolah ini. Silakan Bapak Ibu guru kasih masukan, coba kasih masukan.
Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu menyangkut masalah kedisiplinan. Tetapi dari saya sebagai staf guru, ini dari saya sendiri. Iya. Kalau bisa anak-anak kita ini karena ada kaitannya dengan masalah COVID-19 ini, Iya. maka kalau boleh anak-anak itu harus diberi tugas, Pak. Itu sudah saya. Artinya berupa PR atau apa, sehingga dari situ kita bisa dapat melihat atau menilai bagaimana perkembangan anak kita dalam kelas. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Ini pagi ini Ibu mau menyampaikan dari hasil yang kemarin dulu yang kamu belajar, dari hasil yang Ibu berikan tugas kepada kamu, tapi hasilnya tidak memenuhi KKM. Kamu tahu KKM? Jadi hasil yang kamu kerjakan Ibu sudah periksa semua, tapi tidak memenuhi syarat. Semuanya hanya dapat 5 dan 6, dan 7-nya hanya sedikit. Jadi Ibu mohon dengan prestasi yang menurun ini, Ibu tegaskan supaya kamu rajin belajar ya. Karena selama ini kita dengan adanya pandemi COVID-19, jadi belajar kita berkurang. Apakah di rumah kamu disiplin belajar atau tidak? Ibu belum tahu persis, tapi di sekolah Ibu akan tegaskan kamu supaya selalu belajar. Untuk ini hasil belajar kamu ya. Bagaimana supaya nilai kamu itu harus bagus. Jadi Ibu tegaskan untuk disiplin di sekolah, datang sekolah, di dalam kelas. Saat Ibu Bapak guru mengajar di depan, semua harus perhatikan di depan. Apa yang disampaikan dari guru harus betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Ibu mohon kedisiplinan anak-anak untuk mengikuti pelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Jadi Ibu mohon Ibu tegaskan supaya rajin belajar untuk meningkatkan hasil belajar kamu ya. Jadi Ibu tegaskan itu disiplin, tertib. Jadi dengan adanya disiplin dan tertib, itu dengan sendirinya akan menciptakan hasil belajar siswa itu meningkat. Karena kamu di dalam kelas mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan rajin, maka hasil belajar kamu itu akan bagus sendirinya. Jadi Ibu mohon itu saja. Jadi bagaimana di rumah kamu pernah buat kelompok untuk belajar tidak? Ayo. Tidak. Kenapa tidak? Harus ada disiplin di rumah untuk belajar. Di rumah itu kamu membuat kelompok. Jadi mulai sekarang Ibu memberikan kamu supaya buat kelompok. Di rumah itu, belajar di rumah itu buat kelompok. Dia satu kelompok itu terdiri 4 orang. Supaya kamu bisa belajar kelompok. Kamu bisa belajar apa? Kelompok. Belajar kelompok itu bagus. Bisa tidak? Bisa. Nanti kamu buat kelompok di rumah, belajar di rumah, maka Ibu akan sendiri turun ke rumah untuk memonitor apakah kamu betul-betul belajar atau tidak. Ibu akan pantau semua siswa yang belajar di rumah itu. Nanti pulang bisa tidak? Bisa.
disiplin toh? Bisa disiplin? Ya. Oke, baik. Dengan disiplin, Ibu mohon disiplin dan tertib supaya kita bisa menghasilkan hasil yang bagus untuk prestasi nanti. Karena kamu punya nilai tidak memenuhi syarat. Jadi Ibu mohon harus giat belajar supaya memenuhi syarat kamu punya itu ya. Bisa?